wabarakatuh. Bersama saya kembali kita dalam perkuliahan Ekonomi Makro Syariah. Pada hari ini rekan-rekan mahasiswa seluruhnya kita akan mencoba untuk masuk pada bagian kedua dalam konteks makro syariah kita pada hari ini, yaitu arus kegiatan ekonomi. Jadi sebelum kita lebih jauh memahami tentang mikro syariah, mikroekonomi, kita coba untuk melihat secara arus seimbang atau aliran kegiatan ekonomi. Nah, di belakang saya, Anda bisa lihat ada presentasi tentang ada perusahaan, ada rumah tangga, dan pada bagian atas dan bawahnya kita lihat ada pasar produk atau pasar output, dan di bawahnya ada pasar input. Jadi sesungguhnya kita melihat ekonomi itu bagaikan sebuah sisi yang saling berhubungan, saling memiliki hubungan yang seimbang di antara rumah tangga. Setelah itu ada perusahaan. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya rumah tangga itu akan memerlukan pasar output, pasar output untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Jadi rumah tangga pastilah memerlukan yang namanya makanan pokok, terus mereka juga perlu pelayanan listrik, mereka juga perlu yang namanya pelayanan komunikasi, wifi, internet dan sebagainya. Nah, jadi ini diperoleh dari apa yang kita sebut dengan pasar output. Nah, ketika dia memerlukan atau memenuhi kebutuhan akan barang dan jasanya yang masuk ke rumah tangga, maka rumah tangga akan mengeluarkan pengeluaran konsumsi. Artinya dia akan melakukan pengeluaran konsumsi, apakah dalam bentuk barang dan jasa yang biasanya diukur atau alat ukurnya adalah uang. Jadi artinya mereka pergi ke pasar membawa uang, terus di pasar mereka akan berbelanja, dan hasil barang-barang belanjaannya itu akan dibawa ke rumah tangga. Nah, begitu juga misalnya ketika mereka masuk ke pasar jasa, apakah itu namanya services, pelayanan, kesehatan dan sebagainya, mereka harus menukar pelayanan tersebut dengan sejumlah uang. Nah, bagaimana dengan perusahaan? Kita lihat di sebelah saya ini ada perusahaan. Nah, bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan akan menghasilkan penjualan dari barang atau jasa yang mereka produksi yang masuk ke pasar output. Jadi pasar output bagi perusahaan adalah tempat mereka menyalurkan hasil produksinya berupa barang maupun jasa. Terus apa yang masuk ke dalam pasar, dari pasar ke perusahaan berupa hasil penjualan, berupa hasil penjualan. Apakah itu margin keuntungan, apakah itu nanti berupa apa yang kita sebut dengan upah dan sebagainya, itu masuk ke dari pasar output menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai pendapatan perusahaan. Nah, itu ketika kita melihat bagaimana mekanisme atau alur yang ada dari rumah tangga, pasar output, dan perusahaan, keterkaitannya. Nah, berikutnya bagaimana perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa,
barang dan jasa yang masuk ke pasar output, ya, ke pasar output. Nah, dalam konteks ini maka ya perusahaan harus pergi dulu ke pasar yang namanya pasar input. Nah, dia pergi ke pasar input dengan pendekatan faktor, untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Nah, ini proses yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, sehingga perusahaan ketika dia ingin memproduksi barang dan jasa untuk dikeluarkan, untuk dijual di pasar output, maka dia harus pergi ke pasar ke pasar input, ya, pasar input untuk dengan menawarkan pendekatan faktor untuk memperoleh faktor produksi. Apakah faktor produksinya itu berupa capital, ya, berupa modal? Apakah faktor produksinya itu berupa teknologi, ya, sumber daya teknologi, atau berupa sumber daya manusia? Ya, jadi dia harus masuk kepada pasar input untuk membawa masuk ke perusahaan itu sumber daya manusia, sumber daya teknologi, atau sumber daya modal, ya. Nah, tentu dengan pendekatan tersendiri. Nah, kalau nanti SDM mereka melakukan pendekatan faktor upah. Kalau misalnya modal dengan faktor apakah nanti kita bicara tentang bagi hasil dalam teori syariahnya, ya, apakah nanti kita bicara tentang pendekatan-pendekatan yang lain, apakah ijarah dan sebagainya untuk teknik, alat, dan penyewaan dan sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan faktor inilah nanti yang melahirkan berbagai transaksi, ya. Nah, tapi kalau dalam konteks ekonomi konvensional, ya, selalunya pendekatan faktor capital selalunya didekati dengan apa yang kita sebut dengan interest, ya, bunga. Ya, jadi artinya pemilik modal tertarik untuk masuk, ya, ke dalam perusahaan itu pendekatannya berapa margin, ya, berapa interest yang diberikan perusahaan kepada pihak pemilik modal, ya. Nah, dalam konteks itu nanti yang akan membedakan, ya, antara pendekatan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, dalam konteks capital misalnya kita bisa melihat di pasar input ini, ya, ada misalnya bank, ya, ada misalnya pasar pasar modal misalnya, ya, money market dan sebagainya. Seluruhnya bisa diakses oleh perusahaan untuk masuk dengan pendekatan faktor yang ditawarkan, ya. Nah, tentu selanjutnya kita mencoba untuk melihat bagaimana rumah tangga, ya, bagaimana rumah tangga dalam masuk ke pasar input. Nah, rumah tangga masuk ke pasar input, ya, melalui pendekatan faktor produksi, ya, melalui pendekatan faktor produksi. Apakah nanti mereka memiliki sumber daya modal, sumber daya kapital, maupun sumber daya manusia berupa tawaran terhadap tenaga kerja. Nah, tawaran tenaga kerja masuk ke pasar tenaga kerja. Terus mungkin mereka punya uang, mereka akan simpan di bank, atau mereka masuk ke pasar modal, ya, yang nanti akan diakses oleh perusahaan dalam perkembangannya. Nah, terus kalau begitu apa yang masuk ke rumah tangga? Yang masuk ke rumah tangga itu berupa gaji kan namanya, berupa upah kan namanya, berupa sewa kan namanya, atau berupa margin, ya, basil bagi hasil, keuntungan dan sebagainya, ya. Nah, jadi inilah yang sebenarnya yang harus kita pahami, bahwa proses ekonomi apakah perusahaan, apakah rumah tangga, itu memiliki saling keterkaitan yang pada akhirnya nanti pada sesi-sesi berikutnya kita akan dapat memahami tentang keseimbangan umum, general equilibrium. Jadi
ketika misalnya terjadi goncangan pada sisi perusahaan, maka paling tidak secara mikro juga akan menyebabkan goncangan pada sisi rumah tangga. Nah, kalau misalnya pada sisi rumah tangga terjadi goncangan, apakah itu misalnya terjadi preferensi yang berubah, ya, apalagi pada masyarakat yang transisi selalunya kegemarannya itu sangat sangat rentan, ya, terutama apalagi kepada generasi muda milenial yang kegemarannya itu rentan. Nah, ini akan mempengaruhi aliran ekonomi pada keseluruhannya, aliran modal, aliran jasa, dan aliran barang yang terintegrasi di dalam keseluruhan jaringan ekonomi. Ini perkuliahan kita pada hari ini tentang diagram alir melingkar kegiatan ekonomi sebagai pengantar Anda dalam memahami mikroekonomi syariah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.